Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anam Yudi. Saya mahasiswa Politeknik NSC Surabaya, jurusan Manajemen Pemasaran Internasional semester 4. Baik, malam ini saya akan menjelaskan dan memenuhi tugas semester akhir saya dari dosen Bu Fada El Umah Khoiro tentang pengertian, penjelasan, dan sedikit penjabaran tentang reksadana. Baik, apa itu reksadana? Sini saya akan menjelaskan secara sederhana saja. Reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Reksadana saham bisa dibilang sama, kalau saya bisa bilang, seperti jenis reksadana lainnya. Berikut tahapan-tahapan reksadana. Yang pertama, investor membuka rekening di perusahaan penyedia reksadana. Yang kedua, investor atau pemilik modal memilih jenis reksadana untuk investasi. Yang ketiga, investor menggelontorkan dana ke manajer investasi sejumlah yang disepakati. Setelahnya, manajer investasi mengelola dana milik investor ke sektor efek yang sesuai dengan instrumen reksadana yang dipilih oleh investor. Yang terakhir, ini yang bagian enaknya, investor menikmati keuntungan yang dihasilkan oleh manajer investasi tersebut. Jadi sederhananya, kamu hanya perlu menggelontorkan dana ke manajer investasi dan menikmati hasil dari return yang didapatkan. Reksadana saham dikenal dengan istilah high return high risk, yaitu keuntungan dan risiko sama-sama besar. Sesuai dengan namanya, instrumen efek yang salah satu ini mengalihkan dana investasi ke sektor saham. Karakteristik reksadana. Berdasarkan karakteristiknya, maka reksadana dapat digolongkan sebagai berikut. Reksadana terbuka adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya tanpa melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya biasanya sama dengan nilai aktiva bersihnya. Sebagian besar reksadana yang ada saat ini adalah merupakan reksadana terbuka. Sedangkan reksadana tertutup adalah reksadana yang dapat dijual kembali kepada perusahaan manajemen investasi yang menerbitkannya. Unit penyertaan reksadana tertutup hanya dapat dijual kembali ke investor lain melalui mekanisme perdagangan di bursa efek. Harga jualnya bisa di atas atau di bawah nilai aktiva bersihnya. Jenis-jenis reksadana. Secara umum, reksadana terbagi atas beberapa jenis, yaitu reksadana konvensional, reksadana terstruktur, reksadana ETV. Disebut reksadana ETV adalah suatu bentuk reksadana di mana aset portofolio didasarkan pada suatu indeks tertentu, misalnya GLL, LQ45, indeks Standard & Poor's 500 dan lainnya sebagainya. Kemudian unit penyertaannya dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa broker atau makelar seperti halnya saham yang diperdagangkan di Bursa Efek. Masih banyak reksadana yang lainnya. Manfaat reksadana. Reksadana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain. Yang pertama, dikelola oleh manajemen profesional. Pengelolaan portofolio suatu reksadana dilaksanakan oleh manajer investasi yang memang mengkhususkan keahliannya dalam beberapa pengelolaan dana. Peran manajer investasi sangat penting mengingatkan pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu.
sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisis harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal. Yang kedua, diverifikasi investasi. Diverifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi resiko. Dengan kata lain, resikonya tidak sebesar resiko bila seseorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu. Yang ketiga, transparansi informasi. Reksadana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinu sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola reksadana wajib mengumumkan nilai aktiva bersih NAB-nya setiap hari di surat kabar serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur, sehingga investor dapat memonitor perkembangan investasi secara rutin. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Agar investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketetapan yang dibuat masing-masing reksadana sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksadana terbuka wajib membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid. Yang kelima dan yang terakhir, keuntungannya biaya rendah. Maksud di sini adalah karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Rata-rata investasi reksadana dapat memberikan keuntungan hingga 20% dalam waktu 1 tahun. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa. Sedangkan resiko investasi reksadana, untuk melakukan investasi reksadana, investor harus mengenal jenis resiko yang berpotensi timbul apabila membeli reksadana. Yang pertama, resiko menurunnya NAB, nilai aktiva bersih, unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan dibandingkan dari harga pembelian awal. Penyebab penurunan harga pasar portofolio investasi reksadana bisa disebabkan oleh banyak hal, diantaranya akibat kinerja bursa saham yang memburuk, terjadinya kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu. Istilahnya, manajer investasi tersebut mengalami rus, penarikan dana secara besar-besaran atas unit penyertaan reksadana. Hal ini dapat terjadi apabila faktor negatif yang luar biasa sehingga mempengaruhi investor reksadana untuk melakukan penjualan kembali unit penyertaan reksadana tersebut. Yang ketiga adalah risiko pasar. Risiko pasar di sini adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Istilah lainnya adalah pasar sedang mengalami kondisi bearish, yaitu harga saham atau instrumen investasi lainnya mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Yang keempat, yang terakhir adalah risiko default. Risiko default terjadi jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut masih baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Risiko ini hendaknya dihindari dengan cara memilih manajer investasi yang menerapkan strategi pembelian portofolio investasi secara ketat. Demikian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan see you next time.